Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya, atas semua karunia-Nya. Malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersama-sama menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita dikumpulkan oleh Allah di dalam majlis yang insyaallah mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan selama ini menjadi ilmu yang penuh manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang membawa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, yang doa ini selalu beliau baca pada salat subuh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Dan kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dijauhkan dari bahayanya ilmu yang tidak manfaat. Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'u. Ya Allah, jauhkan kami, peliharalah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah, dahulu di zaman tabi'in ada seorang ulama namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini dikenal sebagai ulama yang sangat jenius, sangat brilian, cerdas sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini terlahir, mohon maaf, punya kekurangan fisik. Jadi tidak bisa mengucapkan, kalau orang Indonesia tidak bisa mengucapkan huruf R. Beliau tidak bisa mengucapkan huruf Ra, cadel. Dan kekurangan fisiknya ini itu kadang-kadang menjadi bahan bulian teman-temannya. Suatu hari teman-temannya ini ngumpul sepakat ingin mempermalukan Wasil bin Atha di hadapan kalian ramai. Jadi mereka berharap kekurangan dari Wasil bin Atha ini diketahui oleh orang banyak, bahwa Wasil bin Atha tidak bisa mengucapkan huruf Ra. Jadi dia diminta untuk berpidato atau khutbah itu tanpa persiapan. Ya kayak kita ini sholat Jumat, ya, itu waktu sudah beranjak naik, kurang 5 menit khotibnya belum datang, Pak. Khotibnya belum datang, kan nggak mungkin. Ini berhubung khotib tidak datang, Jumatan dibubarkan, kan nggak mungkin gitu ya. Maka kemudian takmir masjid itu melihat ada seorang yang duduk di barisan paling depan, ya, mungkin pakai jubah,
jenggotnya paling panjang, dianggap orang cerdas ini. Kemudian diminta untuk khutbah tanpa persiapan, Pak, tanpa teks, Pak. Kalau orang yang tidak terbiasa menyampaikan khutbah pasti akan gelisah, akan panik gitu ya. Demikian juga atau Wasil bin Atha gitu ya. Tapi Masya Allah, ketika Wasil bin Atha ini berpidato, itu orang-orang yang hadir dibikin kagum. Berpidato dalam rentang waktu setengah jam, itu dia bisa berpidato tanpa menggunakan huruf ra. Bisa dibayangkan. Kalau kita pidato atau khutbah itu kan di awal kita sudah gugur duluan, Pak. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, kita pakai huruf R itu, Pak. Tapi Masya Allah, sepanjang itu Wasil bin Atha bisa secara spontan itu mengganti huruf ra dengan sinonim yang sama artinya, Pak. Suatu hari dicoba lagi, Wasil bin Atha dapat surat, kemudian diminta untuk baca, Pak. Sengaja di situ ada huruf ra-nya di situ. Tapi Masya Allah, Wasil bin Atha ini bisa menghindari huruf ra dan mengganti huruf ra itu dengan huruf dan sinonim yang artinya sama. Tapi orang cerdas itu, para ulama ahli sunnah mengatakan bahwa Wasil bin Atha itu mati dalam keadaan sesat. Dikisahkan beliau ini salah satu murid besar Hasan al-Basri, seorang tokoh tabi'in yang menimba langsung ilmu dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika Hasan al-Basri sedang mengajar seperti ini, tiba-tiba ada orang yang datang menanyakan tentang posisi orang yang melakukan dosa besar. Apakah dia masih dianggap seorang mukmin atau dia keluar dari Islam? Ini dosa besarnya di luar syirik, Pak. Dosa syirik. Kalau syirik jelas. Kalau dia mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan berada di neraka selama-lamanya. Ini dosa besar yang selain syirik. Imam Hasan al-Basri itu Masya Allah, Pak, itu ulama hebat, ilmunya luar biasa. Tapi kalau beliau ditanya, kemudian beliau nggak tahu ilmunya itu, beliau ngomong saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Maka ketika diberi pertanyaan itu beliau mikir, kira-kira jawaban yang pas itu apa? Ketika beliau dalam keadaan seperti itu tiba-tiba Wasil bin Atha berdiri kemudian memberikan jawaban kepada orang yang bertanya, dia itu muridnya. Ya, secara adab nggak sopan, ya, nggak sopan. Itu langsung jawab. Kata muridnya, kata Wasil bin Atha, dia mengatakan, kalau ada orang mengalami seperti itu, melakukan seperti itu, maka dia sepenuhnya bukan seorang mukmin dan sepenuhnya dia juga bukan orang kafir. Setelah menjawab itu, dia kemudian menjauh dari majelisnya Hasan al-Basri, kemudian berbicara sendiri, Pak, dengan murid-murid yang lain. Kemudian dia menyampaikan sesuatu ilmu yang itu menyelisih ilmu Nabi Muhammad SAW. Salah satu ilmu yang disampaikan oleh Wasil bin Atha itu bahwa dia mengatakan siksa kubur itu tidak ada. Jadi pemahaman yang mengedepankan otak. Kalau syariat itu nggak bisa diterima oleh otak, ya itu batal. Itu bukan syariat. Kemudian dia mengatakan bahwa aku tidak beriman dengan takdir Allah. Bayangkan, padahal takdir Allah itu adalah salah satu yang kita imani dari 6 iman yang kita sepakati. Ya. Kemudian satu lagi dia mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar selain syirik, baik itu membunuh, zina, sepanjang dia tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan mati dalam keadaan kehilangan iman dan masuk neraka selama-lamanya. Ini juga
ilmu yang menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita berdoa kepada Allah ya tentang doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW agar kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat itu akan menjauhkan dari rahmat Allah. Kemudian dia bisa menyesatkan dirinya sendiri atau bahkan bisa menyesatkan orang lain. Ya. Dan satu lagi kalimat Imam Ibnu Taimiyah. Kenapa orang secerdas Wasil bin Atha itu mati dalam keadaan sesat, kata beliau. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan itu dikarenakan Wasil bin Atha kehilangan kesucian jiwa. Makanya Bapak Ibu kalau membaca surah Al-Jumu'ah ayat 2 itu, ya, wa huwallazi ba'atsa fil ummi rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya. Beliau mengatakan bahwa kenapa orang-orang Mu'tazilah seperti Wasil bin Atha itu tidak bisa menerima kebenaran dari Allah. Salah satunya dia tidak membersihkan, mensucikan jiwanya. Makanya orang mencari ilmu itu penting, Pak ya. Itu menjadi fase yang kedua, urutan yang kedua. Setelah yatlu alaihim ayatihi, kita membaca kitab suci Al-Quran, langkah keduanya adalah membersihkan jiwa kita ya, dari kotoran-kotoran yang itu kemudian menutupi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Cerdas ya, tapi dikarenakan hatinya kotor, dia tidak bisa atau tidak mampu menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang sahabat mulia. Ini adalah pertemuan yang kedua, membahas tentang Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, sahabat yang oleh Nabi Muhammad SAW diberikan gelar Amin hadhil ummah. Masya Allah, Nabi itu kan punya gelar Al-Amin. Al-Amin, bahwa gelar itu diberikan langsung oleh masyarakat Quraisy yang saat itu masih jahiliyah, ya kan? Orang Quraisy mengatakan hada Al-Amin radina bihi. Dia Muhammad adalah orang yang paling amanah dan kami ridho kepadanya. Itu kalimat orang-orang kafir Quraisy. Beliau orang yang alamin dan beliau memberikan gelar kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dengan sebutan Amin hadhil ummah, orang paling amanah dari umat ini. Ini Masya Allah, ini gelar yang masyhur yang diberikan oleh Nabi kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana kekuatan keteguhan iman Abu Ubaidah bin Jarrah dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi kecintaan beliau kepada bapaknya sendiri. Kemarin sudah dikisahkan bagaimana di perang Badar Abu Ubaidah bin Jarrah harus berhadapan langsung dengan bapaknya. Bapaknya berangkat dari kota Mekah, tujuan utamanya adalah membunuh anaknya. Abu Ubaidah bin Jarrah menghindari bapaknya sampai kemudian dia pada titik yang tidak bisa kemana-mana lagi, Pak, menemui jalan buntu. Dan mau tidak mau dia harus berhadapan berperang dengan ayahnya sendiri. Maka kemudian ayahnya terbunuh di tangan beliau sendiri. Abu Ubaidah bin Jarrah sempat menangis. Apakah saya ini telah beramal dengan amal durhaka kepada orang tua karena telah membunuh ayah kandungnya sendiri? Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Mujadilah ayat 22 yang isinya adalah memuji tentang amal yang dilakukan Abu Ubaidah bin Jarrah karena dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada ayah kandungnya sendiri.
Nanti tolong itu surah Mujadilah ayat 22 dibuka, kita dahului ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bagaimana kasih sayang Abu Ubaidah bin Jarrah dan adab beliau terhadap Nabi Muhammad SAW ketika terjadi perang Uhud. Dikisahkan bahwa kemenangan yang di depan mata itu seketika buyar dikarenakan 50 pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Nabi di atas Bukit Rumat itu meninggalkan pos-pos mereka karena melihat harta ghanimah yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy. Mereka turun, takut tidak kebagian. Ini fitnah harta itu luar biasa. Mereka turun sampai kemudian kemenangan yang di depan mata itu berubah menjadi kekalahan di pihak kaum muslimin. Dikisahkan bahwa banyak dari sahabat Nabi yang melarikan diri ke kota Madinah, dan hanya beberapa orang yang tertinggal yang ada di samping Nabi Muhammad SAW. Nanti di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib ya. Termasuk di dalamnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Saat itu Rasul SAW terkena sabetan pedang dari Abdullah bin Qami'ah. Ya, Abdullah bin Qami'ah itu beberapa rantai helm kepala beliau ini putus, ya, rantainya putus, kemudian itu nancep di pipi Nabi Muhammad SAW sampai berdarah. Ya. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah itu berusaha mencabut besi yang menancap di pipi Nabi Muhammad SAW. Dengan apa Abu Ubaidah bin Jarrah mencabut besi yang menancap di pipinya Nabi itu? Bukan dengan tangan, bukan dengan tangan, tapi beliau mencabut besi itu dengan gigi beliau. Mengapa dengan gigi beliau? Karena beliau khawatir, takut menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ya, gigi nancap dicabut, besi nancap dicabut dengan giginya. Maka gigitan pertama itu giginya Abu Ubaidah bin Jarrah tanggal, copot. Itu besi masih nancap, belum bisa dilepas. Maka kemudian dia ulangi lagi untuk kedua kalinya, dicabut dengan gigi beliau, dan untuk kedua kalinya gigi Abu Ubaidah bin Jarrah itu tanggal, tapi besi bisa dilepas. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, mohon maaf kalau Bapak Ibu menyaksikan ada orang yang ganteng, tampan gitu kan, tiba-tiba ketemu lagi giginya sudah ompong kan. Itu kira-kira berkurang ketampanannya atau tambah ketampanannya kira-kira? Ada orang ganteng, giginya hilang, tanggal. Kira-kira hilang ketampanannya atau tambah tampan kira-kira? Biasanya hilang tampannya ya. Tapi kata sahabat Nabi, mereka mengatakan, demi Allah, kami ini melihat Abu Ubaidah bin Jarrah itu lebih tampan dari sebelumnya. Masya Allah, ompong tapi lebih tampan. Itu ajaib. Ini salah satu bentuk kasih sayang Abu Ubaidah bin Jarrah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha suatu hari pernah ditanya, "Wahai Aisyah, siapakah dari kalangan laki-laki sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Aisyah menjawab, "Yang pertama adalah bapakku Abu Bakar. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Itu
orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mar rajul Abu Ubaidah bin Jarrah." Sebaik-baiknya laki-laki adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini yang muji manusia paling mulia, manusia paling agung. Dan beliau katakan manusia dari laki-laki terbaik adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sifat yang mulia dari Abu Ubaidah bin Jarrah adalah beliau orang yang tidak tertarik dengan jabatan, orang yang tidak tertarik dengan kepemimpinan. Hari ini jabatan jadi rebutan, sikut sana sikut sini, ya, bayar sana bayar sini demi untuk mendapatkan jabatan. Tapi itu tidak dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengutus Amr bin As untuk ekspedisi militer ke suatu tempat namanya Zatu Salasil. Amr bin As, Bapak Ibu, itu baru masuk Islam 3 bulan. Baru masuk Islam 3 bulan, diangkat oleh Nabi menjadi panglima perang. Maka berangkatlah Amr bin As sampai di sana, karena dia hanya membawa 300 pasukan. Begitu sampai di Zatu Salasil, itu pasukannya banyak sekali, pasukan. Dan Amr bin As menimbang, kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Maka dia kirim surat ke Nabi untuk dikirim bantuan. Maka dikirimlah bantuan, dan tentara-tentara itu di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tibalah ketika mereka sholat zuhur berjamaah. Amr bin As itu bersikukuh bahwa saya yang paling berhak menjadi imam sholat. Karena memang dulu begitu, Pak. Jadi kalau panglima perang itu diangkat oleh pemimpin muslimin, maka dia punya hak untuk jadi imam sholat. Sementara Abu Ubaidah bin Jarrah juga panglima di situ, meskipun panglima susulan. Maka tentara yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan bahwa yang layak menjadi imam adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena Abu Ubaidah bin Jarrah itu kan as-sabiqun al-awwal, masuk Islamnya lebih duluan dari Amr bin As. Tentunya bacaan Qur'annya lebih bagus siapa kira-kira? Kan Abu Ubaidah bin Jarrah, hafalannya lebih banyak Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka sempat terjadi konflik gitu. Pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah minta supaya Abu Ubaidah bin Jarrah yang jadi imam. Tapi Amr bin As bersikukuh, yang berhak jadi imam saya. Abu Ubaidah bin Jarrah ngalah demi persatuan kaum muslimin, demi tidak terjadi konflik di antara kaum muslimin. Itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kayak Abu Ubaidah bin Jarrah langka hari ini, Pak. Langka sekali. Ya, Masya Allah, ini salah satu sifat yang mulia di antara sifat yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Abu Ubaidah bin Jarrah juga merupakan salah seorang sahabat yang paling amanah di antara sahabat-sahabat yang lain. Dari Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah." Rasul bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki seorang amin, orang yang amanah, yang dipercaya. Dan amin dari umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Berkenaan dengan ini, Anas bercerita bahwa suatu hari
Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh kaum Nasrani dari Najran, dan mereka pun bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa alaihi salam. Maka pertanyaan orang-orang Nasrani itu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan satu ayat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Imran ayat 59. Firman Allah, "Inna masala Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Allah terhadap Adam alaihissalam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Setelah menerima kebenaran dari firman Allah, kaum Nasrani tidak mau menerima kebenaran dan menolak apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengajak Nabi mubahalah. Apa itu mubahalah? Mubahalah itu kalau ada dua orang yang mereka berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat, maka salah satu dari mereka itu bisa mengajak mubahalah. Mana pendapat antara aku dan kamu yang benar? Dalam mubahalah ini itu dikatakan bahwa Nabi, ya, mengatakan kalau aku salah maka aku akan mati, kata Nabi. Tapi kalau kamu yang salah maka kalian akan mati, ya Nabi. Bahkan Nabi di riwayat yang lain mengajak anak-anak beliau, diajak untuk bermubahalah, dan orang Nasrani juga diajak mendatangkan anak-anak mereka. Ketika mubahalah itu sudah mau terjadi, ada seorang Nasrani yang lain kemudian mendatangi temannya itu. Mereka mengatakan, jangan lakukan itu. Kalau kamu lakukan itu, maka benar-benar kamu akan mati dan anak keturunanmu juga akan mati. Maka tidak terjadi mubahalah, Pak. Ya. Ternyata selain mereka bertanya tentang Nabi Isa alaihissalam, mereka membutuhkan orang yang paling amanah, paling terpercaya dari umat Nabi Muhammad, dari sahabat Nabi Muhammad SAW, untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di antara orang-orang Najran itu, orang-orang Nasrani tadi. Jadi di Najran itu ada peristiwa yang membutuhkan keputusan yang adil, dan mereka butuh sahabat Nabi yang paling amanah untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, tunggulah besok pagi, saya akan tunjuk seseorang yang paling amanah dari sahabat-sahabat itu. Maka Masya Allah, itu sahabat Nabi yang mendengar sabda Nabi itu, mereka pagi-pagi setelah sholat subuh berkumpul di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan mereka berharap bahwa orang yang disebut oleh Nabi, orang yang paling amanah itu adalah mereka. Termasuk di antaranya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan orang yang tinggi besar. Itu sampai Nabi ketika mau mengumumkan siapa orang yang mau diutus itu Umar itu sampai menegakkan punggungnya, gitu ya. Kemudian memanjangkan lehernya agar dia dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, dan dia berharap bahwa orang yang disebut orang yang amanah itu adalah beliau. Ketika Nabi melihat Umar, kok Nabi gak bereaksi apa-apa gitu. Nabi masih mencari gitu. Maka setelah itu datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasul kemudian mengatakan, inilah yang aku katakan, ya, bahwa ini adalah amin hadhil ummah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka kemudian
Rasulullah SAW menunjukkan kepada orang Nasrani Najran itu bersama Abu Ubaidah bin Jarrah itu meninggalkan kota Madinah, kemudian bersama mereka menuju Najran, ya, perkampungan orang Nasrani yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kisah yang kedua tentang bahwa beliau ini orang yang tidak minat terhadap kepemimpinan, tidak minat kepada jabatan. Nanti ketika Abu Bakar As-Siddiq itu wafat, dan saat itu panglima tertinggi adalah Khalid bin Walid. Ya. Begitu nanti Umar diangkat menjadi Amirul Mukminin, maka pertama kali yang beliau lakukan adalah memecat Khalid. Tapi saat itu Khalid tidak ada di Madinah, posisinya ada di Syam, sedang berjihad. Kenapa orang sehebat Khalid itu sampai dipecat oleh Umar bin Khattab? Jadi Muslimin saat itu Bapak Ibu, saking hebatnya Khalid itu panglima yang tidak pernah kalah sepanjang hidupnya, Pak. Saking hebatnya Khalid itu, Muslimin itu kalau perang dipimpin oleh Khalid, mereka pasti mengatakan kita pasti akan menang karena ada Khalid bin Walid. Sahabat gak menyadari bahwa keyakinan itu bisa membahayakan keimanan muslimin. Dan Umar meyakini itu bahwa ini bahaya. Karena begitu mereka meyakini kalau ada Khalid pasti menang, muslimin mulai kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi bersandar kepada Allah, ini bahaya. Maka kemudian Khalid dipecat. Posisinya sedang di medan pertempuran. Dan sebagaimana kemarin kita sampaikan bahwa Umar itu adalah orang yang paling kagum dengan Abu Ubaidah bin Jarrah setelah Nabi Muhammad SAW. Maka itu bendera dicabut dari Khalid dan diberikan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah juga sama, Pak. Posisinya juga di Syam sedang berjihad gitu ya. Maka di tengah-tengah jihad itu datanglah surat dari Umar bin Khattab menyatakan bahwa mulai saat ini Khalid dipecat, diberhentikan, dan penggantinya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah masuk orang yang lembut. Kata beliau, jangan berikan surat ini kepada Khalid, karena kita sedang dalam keadaan berperang, berjihad. Nanti setelah ini urusan selesai, silahkan surat ini dibacakan kepada Khalid bin Walid. Dan betul, nanti begitu selesai, sebagian wilayah Syam ditundukkan oleh kaum muslimin. Itu kemudian surat itu diberikan kepada Khalid dan keputusannya adalah Khalid dipecat. Apakah Khalid marah? Tidak. Ini jadi orang itu kadang-kadang ya perlu lapang dada, ya, lapang dada. Ya. Jadi orang itu kalau menghadapi sesuatu yang tidak disukai itu, kadang-kadang kan hati jadi sempit, gelisah gitu ya. Salah saya itu apa gitu ya. Tapi Khalid itu datanya gimana, ya sudah dipecat sudah gitu ya. Tapi nanti kemudian itu jihadnya tetap berjalan, Pak. Sampai kemudian nanti Khalid itu bertemu dengan pasukan Persia. Nanti dikenal dengan peristiwa perang Qadisiyah itu. Dan itu jumlahnya berlipat-lipat, Pak. Muslimin itu jumlahnya cuma kalau nggak salah 25.000 atau 30.000. Itu pasukan Persia 300.000 jumlahnya, Pak. Dan Muslim dalam keadaan terkepung. Dan secara ilmu militer, Abu Ubaidah bin Jarrah itu tidak bisa menandingi kemampuan Khalid bin Walid. Bingung Abu Ubaidah bin Jarrah itu. Padahal dia sudah dianggap menjadi seorang panglima perang. Ketika mereka rapat itu, nggak ketemu, Pak. Keputusannya apa nggak ketemu. Khalid bin Walid cuma diam aja.
Karena beliau ini kan sudah hanya menjadi prajurit biasa, nggak punya hak untuk ngomong, Pak. Tapi lihat Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau ketika tidak mendapatkan ide apapun, dia menengok Khalid bin Walid. Khalid, kenapa kamu diam saja? Bicaralah. Kita lagi bingung ini, kata Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid mengatakan begini, saya hanya prajurit biasa. Kalau kamu ingin mendapatkan ide dari saya, strategi dari saya, ya jadikan aku seorang panglima, kata Khalid. Minta lagi, Pak, jabatannya. Maka di dalam Islam itu boleh, Pak, minta jabatan itu boleh sebenarnya. Tapi ada syaratnya. Kalau syarat kita seperti Khalid itu wajar kita minta jabatan. Ya, kita nggak tahu apa, nggak ahli dalam hal apapun minta jabatan. Yang terjadi kerusakan ini. Abu Ubaidah bin Jarrah rela itu, Pak. Tidak masalah. Bagiku jabatan tidak penting. Yang penting itu muslimin dalam masalah besar. Bagaimana caramu agar kita bisa keluar dari masalah besar ini? Memang nanti ada kisah bagaimana Khalid itu bikin strategi, Pak, ya. Strateginya itu salah satunya beliau menukar posisi. Orang yang tadinya berada di sayap kanan dipindah di sayap kiri. Orang yang berada di depan dipindah di belakang, Pak. Kemudian satu strategi lagi, dia membawa beberapa ratus pasukan kuda itu di belakang. Itu tugasnya cuman menggerakkan kaki-kaki kuda mereka agar menimbulkan debu di luar, di atas itu keluar debunya gitu. Maka ketika pagi hari mereka berhadapan dengan pasukan muslimin orang-orang Persia, orang Persia mengatakan ini muslimin mendapatkan bala bantuan, padahal nggak ada. Maka kemudian Khalid bin Walid itu bisa mundur itu dengan pelan-pelan tanpa ada satu korban pun dari muslimin. Ada salah seorang ahli militer dari Irak yang kebetulan sudah wafat beberapa tahun yang lalu, namanya Syekh Muhammad Al-Fatah. Itu jenderal perang dari Irak, dan beliau adalah ahli sirah. Beliau pernah menulis itu ada sekitar 5.000 halaman, menulis khusus tentang Khalid bin Walid. Dan beliau menyampaikan begini, pasukan yang mundur dari peperangan itu resikonya lebih berat, Pak, daripada orang yang kemudian bertahan melanjutkan peperangan. Itu resikonya lebih berat. Tapi Khalid itu bisa membawa mundur pasukannya tanpa ada satupun yang terbunuh. Itu adalah strategi yang sangat jenius, kata beliau. Ini yang berkata adalah panglima perang modern hari ini, Pak. Nah, ini menunjukkan tentang bagaimana cerdasnya seorang Khalid bin Walid. Tapi yang luar biasa adalah Abu Ubaidah bin Jarrah itu. Beliau itu rela memberikan jabatannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini yang paling penting, pelajaran yang luar biasa. Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah orang yang sangat sederhana. Bahkan Umar pernah dibuat menangis. Suatu ketika Umar dari Madinah mendatangi Abu Ubaidah bin Jarrah yang saat itu di Syam, karena beliau jadi gubernur Syam saat itu. Dan Umar hanya mendapati di dalam rumah Abu Ubaidah bin Jarrah itu hanya ada pelana kuda, pedang, kemudian bejana yang dipakai untuk wudu, kemudian tikar yang sudah rusak. Umar datang di hadapan Abu Ubaidah bin Jarrah menangis, kemudian beliau mengatakan, wahai Abu Ubaidah, hari ini manusia telah dirubah oleh dunia ini kecuali engkau. Karena hari itu kan muslimin itu dibukakan harta benda yang luar biasa, ya, kekayaan yang luar biasa gitu. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah itu lebih memilih untuk hidup sederhana. Padahal beliau adalah seorang gubernur. Hartanya cuma pelana kuda, pedang, kemudian tikar yang rusuh sama bejana yang dipakai untuk wudu.
Itu yang membuat Umar bin Khattab kemudian menangis. Sudah bisa? Belum? Kurang semenit. Ya, saya tambahkan lagi sebentar. Ada satu kisah yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini masih di zaman Nabi. Abu Ubaidah bin Jarrah itu pernah diutus oleh Nabi Muhammad SAW dalam sariyah, ya, pasukan kecil untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Ya, kafilah dagang Quraisy. Saat itu beliau membawa 300 pasukan. Dan Nabi Muhammad SAW hanya memberikan bekal satu kantong kurma. Satu kantong kurma ini mungkin 1 kilo 2 kilo untuk 300 pasukan. Maka setelah itu dibagi-bagi di satu titik itu sampai kepada kurma itu tinggal 1 butir, satu butir dibagi satu-satu untuk masing-masing pasukan. Maka pasukannya Abu Ubaidah itu kayak apa ya? Ngemut permen gitu ya. Imut gitu ya. Sampai kurma itu habis. Maka kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah memerintahkan pasukannya untuk mencari tanaman. Bapak Ibu bisa bayangkan tanaman di padang pasir itu kayak apa? Kalau tanaman di sini daunnya masih halus, bimbing halus, ya, mangga halus. Kalau di padang pasir kan berduri, Pak. Daunnya kan berduri, itu tumbuk, Pak. Ditumbuk sampai halus, kemudian mereka makan, Pak. Lama. Ketika mereka mendapati pantai, tiba-tiba ada sebuah siliwat, ya, siluet bayangan hitam yang besar, ya. Begitu didekati ternyata itu bangkai ikan paus, Pak. Putih sekali. Maka selama 18 hari mereka makan dari daging paus itu, dimakan. Kemudian ada sebagian digoreng, itu di kelopak mata ikan paus itu kan ada minyaknya, dicongkel kemudian keluar minyaknya, dipakai untuk bakar, gitu ya. Sampai sebagian dibuat dendeng, itu dibawa ke kota Madinah, gitu ya. Abu Ubaidah bin Jarrah saat itu tidak tahu apakah ini makanan haram atau halal. Tapi kemudian beliau beristihad. Kita ini dalam kondisi kelaparan, maka bangkai ikan ini boleh dimakan karena kita dalam keadaan darurat, gitu ya. Boleh. Bahkan nanti ada ilmu ketika kita berada di sebuah hutan tidak ada makanan kecuali babi, Pak. Mohon maaf, kecuali babi. Kita sudah tidak bisa menegakkan punggung kita, boleh dimakan itu babi. Tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan, boleh karena dalam keadaan darurat, gitu ya. Maka kemudian itu daging sebagian ikan dibawa, Pak, ke Madinah untuk ditunjukkan kepada Nabi apakah ini haram atau halal. Maka nanti jadi kaidah, jadi hukum bahwa bangkai hewan itu yang hidup di laut atau di sungai itu adalah halal. Nabi bahkan minta, ada tidak sisanya, saya mau minta, gitu. Dan dikatakan Nabi itu sampai pangling, Pak. Jadi 18 hari makan ikan paus itu sahabat berdaya bergabung semua, ya, sampai pangling. Jadi kemudian Nabi mengatakan halal hukumnya. Mana ada sisanya nggak saya mau makan, kata Nabi. Ya. Nah, itu salah satu keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bermakna tentang itu surah Al-Isra. Ya, ya, al-nasrah atas sadrak wa wada'an al-isra alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bahwa orang yang ridho ketika menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan-kemudahan. Ini terjadi kepada pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah. Baik, masih ada beberapa kisah lagi dari sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.